kebajikan. Dari antara Bapak Ibu yang belum bertanya berapa orang? Masih banyak ya? Kalau yang belum bertanya saya beri kesempatan dulu bertanya dulu ini. Ayo mari silakan, dari mana? Dari sana, oke. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Enggak perlu lah. Ayo tolong yang belum bertanya dulu. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama Pak, saya awali pertanyaan saya. Sudah tadi malam baru saya ingat betul. Ada anaknya kakak yang menderita sakit kanker payudara. Rupanya kalau saya kembali ke sana dan tidak sampaikan kalau ada pesan dari Pak Bayu, ini saya merasa berdosa sekali. Makanya melalui kesempatan ini, mungkin ini Pak agak melenceng sedikit, tapi saya dengan penuh kerendahan diri. Sakit apa tadi? Kanker payudara? Kanker payudara, yang saya dengar begitu. Orangnya masih sehat sih, tapi mungkin masih ya seperti itu. Namanya mungkin hanya semangatnya saja yang membuat dia masih bisa hidup. Saya minta petunjuknya Bapak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh keponakan saya tersebut. Baik, ada itu lagi yang Pak? pertama. Yang kedua, ini ada misi sekolah juga yang kami bawa di sini. Setibanya ke sekolah nanti kami action untuk membuat kebun sekolah, sayur-sayuran secara khusus supaya menjadi percontohan buat anak-anak di sana dan juga kebun tanaman hias. Nah, kami belum punya apa-apa Pak sama sekali. Kami belum punya apa-apa, tapi dengan apa yang kami lihat kemarin, itu akan kami coba praktekkan, cuma kami membutuhkan waktu berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan. Kami juga minta sarannya seperti apa yang kami lakukan, yang harus kami lakukan di sekolah nanti. Dan yang terakhir Pak, rencana pertama saya nanti tentang ayam petelur. Saya mau buat seperti yang maunya Pak Bayu. Nah, kami minta saran seperti apa yang harus kami lakukan sehingga akan beda dengan ayam petelur yang ada pada biasanya, secara khusus yang ada di Mimika ini. Dan juga kami rencanakan untuk rencana tanam pisang. Ya, kami rencanakan untuk 1 hektar. Kami coba dulu seperti apa yang sekalipun Pak, kami ini hanya bermimpi. Kami hanya bermimpi. Tapi kami akan bertekad ke depan bagaimana mewujudkan ini, karena ini adalah amanah. Baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kami kembalikan. Baik. Bapak Ibu, ada konsep besar yang sering kali saya sampaikan. Di belakang masalah ada berkah, ada solusi, ada berkah. Saya minta maaf, mungkin pulang nanti Bapak Ibu akan bingung mulai dari mana. Tapi saya katakan, temukan masalah kita. Temukan masalah kita. Di belakang masalah itulah jalan yang harus kita lewati. Jadi kalau seringkali orang ikut pelatihan saya, terus pulang-pulang dia bingung. Apa yang harus saya kerjakan? Ayo kita balik. Apa masalah Bapak Ibu? Seandainya masalah masih di level penghasilan harian, belum ada pendapatan pasti, berarti yang harus diselesaikan dengan cara membuat pendapatan harian. Kalau seandainya masalah adalah penyakit, masalahnya saya sakit, berarti mulailah dari membuat obat. Kalau masalahnya dari seandainya ini sekolah, seandainya ini pondok pesantren yang punya komunitas, lahannya rata-rata nganggur. Masalahnya di mana? Di lahan yang nganggur. Jadi dari masalah itu kita carikan solusi, itu yang paling penting. Sebelum yang itu saya jawab dulu yang penyakit dulu ya. Bapak Ibu, penyakit kanker ini banyak atau sedikit? Kalau 10 tahun lalu, ini bapak-bapak yang usia di atas 50-60,
10 tahun, 15 tahun lalu, orang sakit kanker banyak atau sedikit? 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu kita mundur di tahun 90-an. Ada orang sakit kanker dikunjungi atau tidak? Benar dikunjungi? Karena apa? Hanya 1 atau 2 dan itu jadi heboh. Hari ini orang sakit kanker dianggap biasa atau bukan? Ada yang salah enggak kira-kira? Sama-sama penyakit yang tanda kutip tidak ada obatnya. Kenapa kita harus membangun konsep pertanian organik Bapak Ibu? Percayalah. Ini tidak enak ya, saya harus ngomong ya. 80% dari kita punya bakat penyakit kanker. Itu kata-kata tidak enak. Tetapi ini nyata. Kami punya satu hari Bapak Ibu. Kami punya gerakan namanya GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Kenapa saya membuat gerakan ini? Waktu itu terus terang bukan kanker payudara, tetapi kanker serviks. Kenapa kita harus membuat gerakan ini pada tahun 2012 pada waktu itu? Kami melihat gejala-gejala yang menuju kanker serviks. Luar biasa banyaknya. Pada tahun 2012 kita sudah menemukan hormonal yang maju. Menstruasi sebelum tahun itu Bapak Ibu di usia 13 tahun ke atas. 15, 16, 17. Tetapi di tahun itu Bapak Ibu menstruasi sudah ada dari 10 tahun. Terus yang kedua, ketika menstruasi, minta maaf tanda kutip, hampir 90% remaja kesakitan. Terus yang berikutnya lagi data kami, ini di satu kampus yang saya lakukan survei. Yang keren lagi, 90% keputihan. Ini masih gadis-gadis, usia 17 sampai 20 tahun. Sehingga apa Bapak Ibu? Secara literatur kita melihatnya ini tanda kutip akan munculnya penyakit serviks yang luar biasa. Data menunjukkan setiap hari lebih dari 2.000 sampai 3.000 orang meninggal gara-gara CA serviks. Nah, ini belum CA payudara. Terus kalau kita ngobati apanya? Kalau Bapak Ibu tahu orang sakit kanker, apa yang dilakukan secara pengobatan medis? Kemoterapi, operasi, betul kan? Terus radiasi, penyinaran. Saya mau tanya, sembuh atau tidak? Berapa persen sembuhnya? 0, dilakukan tidak? Kenapa kok dilakukan? Karena tidak ada alternatif lain. Sekarang kita flashback, kita kembali ke belakang. Lebih baik mencegah atau mengobati? Kalau kita sudah tahu, seperti saya Bapak Ibu sebagai herbalis, saya sudah ngelola pasien banyak sekali. Saya sudah tahu ini akan jadi kanker. Terus habis gitu, kalau kita biarkan itu, jadi pasti jadi kanker. Apa sih yang dimaksud dengan kanker Bapak Ibu? Kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam tubuh kita. Sekarang saya tunjukkan kronologisnya. Tahun 90-an Bapak Ibu, penyakit kanker sangat sedikit. Tetapi dampak dari tahun 1980, penggunaan pestisida, penggunaan kimia, penggunaan makanan yang memberikan hormon, penggunaan makanan-makanan yang menggunakan pengawet, penyedap, pemanis dan perasa. Setelah itu dampaknya adalah 20 tahun sampai 30 tahun.
Jadi ini adalah hasil tanaman dari tahun 1980. Saya minta maaf, kita ini sedang hidup di dunia nyata loh Bapak Ibu. Apa yang ditanam sekarang panennya 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan sekarang ini era perubahan. Semua akan kembali ke organik, percayalah. Seluruh dunia akan go back to organic. Kenapa mereka akan kembali ke organik? Karena tidak ada solusi lain. Hanya itu satu-satunya solusi yang harus dilakukan. Tetapi masalahnya adalah, ini problemanya. Kita sudah terlanjur masuk di dalam jurang. Kita ini dalam tanda kutip kita sedang terlanjur masuk di dalam jurang. Ketergantungan kepada kimia, ketergantungan kepada medisin, ketergantungan kepada hal-hal, maaf tanda kutip, kita tergantung hampir 80% ke barat. Yang notabene berbeda dengan Indonesia. Karena itu kita membangun kearifan lokal di dalam sektor pertanian. Karena itu solusi satu-satunya. Pak, ini resep langsung aja ya. Yang pertama, kalau kanker payudara Bapak Ibu tahu yang namanya suwek? Mudah tumbuh atau tidak? Ingat ciri-cirinya. Suatu tanaman kalau cuma dicacah saja dibuang tumbuh atau tidak suwek? Kulitnya dikupas, kulitnya dibuang tumbuh atau tidak? Tumbuh. Nomor satu, ganti nasi dengan suwek kalau belum bisa pakai beras organik. Untuk karbohidratnya. Yang kedua, sayurnya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kanker tidak ada obatnya. Obatnya adalah yang mengandung antioksidan. Tanaman apa yang mengandung antioksidan? Nomor satu adalah daun kelor, Pak. Daun kelor itu adalah mengandung antioksidan terbaik. Sayurnya daun kelor. Terus yang ketiga tomat. Bapak bibitnya dari sini, tomat ranti namanya, tomat lokal. Tahu ya tomat ranti, tomat mawar ya. Tomat yang berbelimbing. Kenapa saya kembangkan tomat itu? Karena itu tomat yang mengandung antioksidan dan anti kanker. Terus yang ketiga Pak, makan singkong. Tahu singkong Bapak Ibu? Singkong itu kulitnya ada berapa? Yang pertama kulit coklat, yang kedua kulit putih. Kulit coklat dikerik, dibuang. Ngerebusnya dengan kulit putih. Di antara kulit putih dengan singkong, ini di Amerika sedang perdebatan luar biasa. Walaupun ini belum resmi betul, di situ disinyalir ada namanya vitamin B17 yang adalah vitamin anti kanker. Terus yang kedua yang keren lagi di dalam singkong Bapak Ibu ada sianida. Betul ya? Kalau Bapak Ibu potong singkong biarkan terbuka berubah menjadi warna biru ungu, betul ya? Biru ungu itu adalah sianida. Kalau Bapak Ibu di kemoterapi, kemoterapi itu salah satu obatnya adalah sianida. Jadi daripada makan sianida lebih baik makan singkong. Jangan copy Jessica loh ya. Tapi untuk mendapatkan ini direbusnya harus dengan singkong dan kulitnya. Yang dimakan nanti ketika itu ada lapisan tipis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teliti ya, siapa yang pernah buat keripik singkong? Makan pernah, buat pernah atau tidak? Ketika ngupas singkong licin atau tidak? Licin itulah di situ ada vitamin B17 dan mengandung sianidanya itu di situ. Kalau itu digoreng, tajam. Karena itu kalau membuat singkong itu dikerik dulu. Licinnya itu dikerik dulu, diperet ya. Dikerik baru kalau digoreng tidak tajam. Yang tajam itu membunuh sel abnormal. Terus makanan berikutnya terbagus. Karena orang sakit kanker butuh tinggi protein.
Kalau saya nyarankan makan makanan yang mengandung juga hormon, mengandung juga antibiotik, mengandung juga hal yang lain, itu justru menambah kanker dulu. Sebelum itu saya jelaskan, makanan kanker Bapak Ibu. Kanker itu bisa tumbuh karena dikasih makanan. Pencetusnya dia tumbuh keras adalah stres. Ketika dia stres, sel kankernya tumbuh keras. Terus yang kedua diberi makanan. Makannya adalah pemanis, berarti gula. Terus habis itu pengawet, berarti zat kimia. Terus habis itu penyedap. Ya, jangan nyebut nama merek pokoknya. Saya diprotes nanti. Penyedap gitu ya. Penyedap itu aslinya Bapak Ibu, orang Jepang itu hebat. Dulu penyedap itu bentuknya bukan bubuk, bukan kristal, tapi cair. Namanya umami, itu tahun 80-an. Kalau Bapak Ibu senang nonton drama Korea, di sana saya senang paling senang nonton film-film pengobatan, film-film masak Bapak Ibu, karena saya hobi masak. Jadi di sana cara membuat cuka yang membuat gurih, itu membuat rasa gurih, namanya umami, itu bahasa Jepang, Indonesianya adalah gurih. Itu terbuat dari apa? Terbuat memang bakteri-bakteri yang membuat gurih. Nah Bapak Ibu kalau boleh, tapi jangan dibuat ya. Nanti jangan buat untuk manusia. Yang saya buat nutrisi yang berasal dari jeroan dan sebagainya, itu bagi ternak itu namanya umami. Itu penyedapnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat sendiri, itu caranya. Saya kasih contoh. Siapa yang pernah masak rawon di sini? Enggak, mungkin ibu-ibu pernah ya, atau bapak-bapak kan pernah enggak bantu cuci piring gitu bekas rawon? Pernah kan? Ini pancinya saja loh ya. Habis nyerebus kaldu gitu ya. Seandainya sudah dicuci tapi kurang bersih, ketika kita pakai ngerebus air, baunya apa? Baunya daging kan? Tetap muncul enggak bau dagingnya? Padahal sudah dicuci. Nah sebenarnya kaldu kan seperti itu saja. Kan enggak ada kaldunya, yang penting baunya seperti bau daging. Nah silakan buat sendiri besok pabrik. Tapi enggak usah saya jelaskan, kita terlalu melenceng kalau saya jelaskan ke sana. Nah karena itu Bapak Ibu supaya sehat, Pak minta tolong, garamnya ganti, jangan pakai garam halus. Garamnya pakai garam krosok. Karena garam halus Bapak Ibu semakin tinggi garamnya, semakin mahal garamnya, semakin tidak sehat barangnya. Ibu-ibu saya tanya, jangan bapak-bapak enggak pernah tahu garam. Ibu saya mau tanya, terakhir masak pakai garam kapan Bu? Enggak pernah masak? Apa? Sebelum berangkat. Saya minta maaf. Ibu ingat enggak garam sekarang dengan garam 10 tahun lalu apa bedanya? Bukan. Sekarang pakai garam halus. Dulu juga halus juga. Garam yodium dulu juga halus juga. Ibu pernah goreng telur? Pakai garam sekarang dengan garam dulu apa bedanya? Kalau garam sekarang rasanya bukan hanya asin, tapi gurih. Betul atau tidak? Kalau garam dulu, garam itu rasanya asin dan cenderung pahit. Nah, ini alhamdulillah ini, lidah-lidah kita masih hidup ini. Bapak Ibu itu harus diamati. Kita amati saja. Kenapa kok itu penting sekali? Kan itu adalah bukti nyata. Gara-gara orang-orang sudah takut dengan penyedap, sekarang penyedap digabung dengan garam. Karena itu terpaksa Pak, manis hindari, garam juga hindari Pak. Kalau mau asin pakai garam krosok. Enggaklah, lebih baik garam Indonesia Pak. Terlalu jauh Pak. Ke puncak Himalaya terlalu jauh. Percayalah Bapak Ibu, sudahlah iklan itu menyesatkan.
sudahlah, iklan itu menyesatnya. Tahu enggak iklannya neraka Bapak Ibu? Iklannya neraka itu gambarnya artis-artis top dunia. Kalau enggak iklannya enggak bagus, enggak akan ke sana, betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, minyak. Saya minta maaf sekali. Ini banyak orang petani-petani sawit juga Bapak Ibu. Minyak yang betul itu dari kelapa atau dari kulitnya? Mana yang pengusaha sawit di sini ada? Sawit itu di Indonesia ini dibuat dari apanya? Kulitnya. Kernelnya kemana? Kelapanya kemana? Ekspor. Bukan jadi bungkil Pak, diekspor. Coba bayangkan, ini yang bikin saya sakit hati Bapak Ibu. Produksi sawit di Indonesia, betul atau tidak? Gara-gara yang keluar minyak itu di kulit, minyak itulah yang dipakai minyak goreng. Harusnya minyak itu jadinya biosolar. Loh, bener enggak kira-kira? Minyak aslinya kita konsumsi. Itu loh kualitasnya biosolar. Terus yang kedua, kernelnya, kernel itu intinya kelapa Bapak Ibu. Itu loh diekspor. Kenapa kita enggak ngolah yang kernel yang untuk rakyat, yang jelek itu loh diekspor gitu loh. Bukan, kernel itu kelapanya Pak. Kelapa sawitnya Pak. Makanya enggak pernah berpikir Pak, karena mengkonsumsi biosolar. Fair. Tapi juga tidak bisa disalahkan, kernel itu mahal. Petani bukan petani, rakyat kita seneng yang semakin murah semakin dibeli. Tapi Ibu tahu tidak bedanya minyak goreng mahal dengan minyak goreng murah? Kalau minyak goreng murah dia terbakar. Ada yang pernah goreng terus minyaknya kok cepat sekali habis? Terbakar. Kalau terbakar berarti terjadi oksidasi. Kalau terjadi oksidasi itu makanan kanker. Lah yang dijual di bawah, yang murah Bapak Ibu. Alasannya kalau yang beli mahal tidak mampu. Bumi langit bedanya memang. Antara 10.000 dengan 40.000. Karena itu saya selalu nganjurkan kalau di pasien-pasien saya. Kalau Bapak Ibu mau selamat, gunakan minyak sekali goreng. Caranya begini, tenang Bapak Ibu. Saya ini juga di dapur. Saya ini hobi masak. Tahu minyak sekali goreng, sekali pemanasan. Jadi kalau nuang minyak jangan banyak-banyak. Kita kan senang minyak itu berenang. Iya kan, semua itu berenang. Jangan. Kita mulai kurangi yang goreng-gorengan. Kalaupun goreng, itu ada aturannya. Kalau seandainya ada tahu, ada tempe, ada ikan, mana yang digoreng duluan? Tahu tidak nyerap minyak. Setelah goreng tahu, goreng tempe. Setelah goreng tempe, goreng ikan. Setelah itu minyaknya buang ke ayam. Supaya biar ayam aja yang kolesterol. Percayalah ayam tidak pernah sakit kolesterol Bapak Ibu. Asam urat juga tidak, karena umurnya dia pendek. Betul atau betul? Jadi minta tolong pulang dari sini kalau beli minyak goreng yang benar. Minyak, syukur-syukur kalau mau mandiri. Bikin sendiri kelapa, minyak kelapa. Apanya? Lama bikinnya, ndak usah ada biogas nanti daripada nganggur bakar itu. Kenapa kok begitu? Kelapa itu penting.
Bapak Ibu kalau tanam kelapa kemandiriannya ada dua. Yang pertama adalah kemandirian gula. Saya itu bingung Bapak Ibu, terus terang. Di kita ini saya bingung. Saya nganjurkan orang rebusan ya, daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Gula aren itu juga minta ampun. Kimianya lebih hebat dari gula putih. Saya tunjukkan. Ada yang tukang manjat nira di sini? Ada ya? Supaya tidak terfermentasi, tempatnya dikasih apa Pak? Kalau kita buat nira nih, tempatnya terfermentasi, jadi asam, enggak pernah jadi gula kan? Dia jadi hancur kan? Tapi supaya itu tidak terfermentasi, kalau baik hati Bapak Ibu, cuma dikasih kapur, air kapur. Kalau orangnya malas, dikasih borak, bahkan formalin. Terus yang kedua, nira itu kan sedikit, dari 10 menjadi 1 atau kurang. Supaya berat dan supaya cepat nggodoknya, kasih gipsum. Kalau punya beli gula dijatuhkan suaranya kelotak, itu semen. Kalau gula dijatuhkan suaranya harus buk. Terus gula kalau dipotong enggak bisa, harus dipotong itu semen, itu cor. Enggak, kalau di sini tenang, aman. Punya saya ini gula kita ini beli dari Pulau Kangean, Madura, Bapak Ibu. Jadi kita bina-bina petani khusus, yang kita ajari, ayo jangan berbohong. Karena apa yang kita produksi ini loh dimakan banyak orang. Jadi ketika saya sebagai seorang herbalis memberikan resep ke pasien, itu simalakama. Saya ngajari pakai gula aren, harapan saya gula aren lebih sehat dari gula putih. Ketika tahu prosesnya ngeri. Terus yang kedua, saya nyarankan ikan laut. Ya mau katakan fair, jujur ya. Butuh protein tertinggi sebenarnya terbagus itu apa? Ikan laut. Pak, kalau boleh ikan laut yang mancing loh Pak ya. Loh iya, nelayan Bapak Ibu, berangkat nelayan mencari ikan, itu belum tentu sehari pulang loh. Betul atau tidak? Kalau seandainya 2 hari saja dia di laut, dapat ikan yang pertama harusnya sudah busuk atau belum? Kalau ikan ini bisa sampai tahan di pinggir, terus di pinggir dijual sampai 2 hari, berarti ada apanya? Pertama bawa es, betul. Bawa es. Es itu udah tahan berapa hari? Karena itu saya sampai membuatkan alat Bapak Ibu terus terang. Untuk nelayan-nelayan itu saya settingkan membuat frozen box. Frozen box, kenapa saya membuat energi tenaga listrik yang tanda kutip, yang free energy. Gara-gara saya kepingin menyelamatkan nelayan dulu. Beli es batu tidak cukup 200.000 kalau dapat uang. Kalau tidak dapat uang lebih baik beli formalin 50.000. Ikan dicuci sama formalin terus dimasukkan es batu Bapak Ibu. Ketika saya ketemu nelayan saya bilang fair ke mereka. Kalau gini ceritanya nanti ikan ini loh dimakan orang. Nah mau apa? Katanya dia, loh iya Pak, kalau pasti mancing itu dapat berhasil. Kalau tidak berhasil, sudah solarnya rugi, beli es batu lagi. Ya saya diam Bapak Ibu, karena saya tidak bisa beri solusi. Ini fair, saya mau katakan jujur. Dari sanalah akhirnya saya kepingin menciptakan cooler box yang free energy. Supaya apa? Walaupun itu kapal kecil, kapasitas bisa tampung 100 kilo, 200 kilo, frozen. Kan yang aman kan yang kapal besar. Yang sekali masuk sudah ada pabrik esnya. Gimana?
pakai blasting, betul, blast freezer. Nah karena itu Pak, minta tolong, kalau ikannya langsung dari laut, oke, clear, itu adalah protein tertinggi. Tetapi, ya ini si malakama lagi, protein tertinggi dari semua makan lauk kita apa Bapak Ibu? Tahu, betul? Masalahnya lagi di sini. Kedelainya GMO. Kedelainya impor atau lokal? Ini saya tunjukkan hati saya. Kalau Bapak tanya pertama-pertama kok sudah tanya kesehatan apalagi kanker, saya tunjukkan Pak. Saya butuh protein. Protein terbaik itu adalah ikan. Karena clear makanannya dari laut. Tersehat, terbagus itu ikan. Kalau tidak bisa ikan yang sehat, jangan. Malah ngasih makan kanker. Terus yang kedua ada alternatif. Protein dari nabati yang berasal dari kedelai. Ini juga problem lagi. Kedelainya kita impor atau lokal? Kedelai yang kita konsumsi rata-rata adalah GMO. Genetic Modified Organism. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika walaupun saya dikatakan hoax di YouTube, saya balik begini. Kalau Indonesia buat GMO diekspor boleh atau tidak? Kenapa orang luar negeri kirim GMO ke Indonesia dan dikatakan boleh? Ini yang bikin saya marah. Loh iya Pak, YouTube saya tentang kedelai GMO itu dikatakan hoax. Kita didapat teguran. Saya balik gitu loh. Coba kalau kita ekspor ke Singapura aja dari GMO, enggak boleh. Bapak Ibu kalau syarat kirim sayur non GMO. Tetapi kalau yang dari luar negeri GMO kenapa boleh masuk Indonesia? Itu yang saya protes dan minta maaf. Tahu tempe itu kan ikannya Indonesia kan. Di luar negeri kan enggak ada ikan tahu, ikan tempe. Hanya di Indonesia kita ketemu ikan tahu dan tempe. Di Timika sudah ada tahu tempe belum Pak? Ada. Seluruh Indonesia full tahu tempe. Dan minta maaf, itu loh disebut ikan. Bisa berenang. Terus habis itu saya nyarankan pakai apa lagi untuk lauknya yang berprotein tinggi. Mau pakai ayam, kalau ayam negeri sekarang semua sudah pakainya konsentrat. Kenapa kita mengajarkan untuk bertani, beternak, semua dalam kemandirian? Kalau mau hidup sehat, tidak ada cara lain. Buatlah sendiri. Itu alasannya Bapak Ibu. Yang melatar belakangi saya kenapa saya kenceng. Kalau seandainya tidak gitu, ada lagi cara yang membuat protein tinggi selain kedelai. Yang masih kita punya, namanya kacang hijau, kacang merah. Tapi kalau makan kacang hijau banyak-banyak, percayalah tidak bisa jalan. Asam urat. Karena itu saya sebagai herbalis, ketika saya memberikan resep itu pertimbangannya ngeri. Sampai pada akhirnya dari semua itu saya pilih. Berarti protein yang paling bagus, ini masih juga belum bagus 100%, bukan tempe. Boleh makan tahu tapi jangan makan tempe. Kenapa kok begitu? Tahu buat tahu Bapak Ibu? Tahu itu cara buatnya gimana? Kedelai direbus, betul ya, dipanaskan, digiling, kemudian dia jadi susu, betul enggak? Susu supaya menggumpal diberi apa? Diberi cuka, asam, betul kan? Jadi yang kita konsumsi minimal satu, bukan kedelai utuh. Yang kedua yang kita ambil hanya susunya. Berarti kita beri asam, asam itu agak menetralkan, cuka. Cukanya itu Bapak Ibu, ini akan membuat lemak menjadi menggumpal. Nah, ketika lemak menjadi menggumpal jadilah tahu. Tapi di Indonesia juga hebat.
Tahu itu umurnya berapa hari Bapak Ibu? Buat pagi, sore itu tidak enak harusnya. Pak minta tolong, belilah tahu yang dimasak pagi, sore sudah bau. Itu berarti aman. Kalau ada tahu sampai seminggu baunya tetap bagus, itu ada pengawetnya. Bapak minta tolong seperti itu. Karena orang sakit kanker butuh protein tinggi. Nah, yang protein tinggi berasal dari tahu. Tidak boleh makan tempe. Ini saya jelaskan. Apa sih Pak bedanya kedelai sama-sama diproses, yang satu jadi tahu, yang satu jadi tempe. Kalau tempe Bapak Ibu kedelainya utuh atau tidak? Supaya dia menjadi tempe diapakan? Diberi namanya ragi tempe, sehingga muncul jamur tempe. Jamur tempe mengolahnya dari apa? Dari kedelainya kan? Nah, proteinnya meningkat jauh. Tapi ingat baik-baik, kandungannya kira-kira meningkat atau tidak kalau sudah difermentasi seperti itu? Pasti meningkat, semuanya meningkat di situ. Karena itu saya tidak rekomendasi kalau sudah punya sakit kanker makan tempe. Kalau anak-anak muda, anak-anak sehat, makanlah tempe. Karena protein tinggi, lebih tinggi daripada tahu. Karena dia hasil dari fermentasi. Bapak makan tahu. Terus yang ketiga, sekarang obatnya. Kan Bapak Ibu sudah praktek herbal semuanya di sini. Internet Bapak Ibu terbuka luas. Carilah obat-obat yang anti kanker. Tanaman-tanaman yang anti kanker. Yang biasa paling sering spektrum luas namanya kunir putih. Kunir putih ini diekstrak di Amerika, dikirim ke Indonesia, seluruh obat kanker yang dari Amerika isinya kunir putih. Yang keren satu, belinya 7.000, jualnya ke Indonesia 1 juta, itu hebat. Dan yang lebih hebat lagi satu, mau beli. Bapak tahu kunir putih? Kalau belum tahu, di sana belum ada, minta ya. Walaupun sedikit untuk ditanam. Kunir putih ini adalah obat kanker berspektrum paling luas. Kalau mau rebusan lengkap, Bapak Ibu gunakan kunir putih ini setiap hari. Jadi kalau resep kami, resep apa yang ada ngandung kunir putih? Apa? Resep apa yang ada di situ? Salam manis. Salam manis itu saya pakai untuk spektrum luas. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Itu pinang muda untuk parasit, jahe untuk membuka pembuluh darah, kunir putih untuk anti kankernya, daun salam untuk peredaran darahnya, kayu manis juga spektrumnya luas. Nah, itu yang diminum rutin Pak. Terus yang kedua, gantinya kemoterapi. Gantinya kemoterapi yang di rumah yang bisa kita lakukan, konsumsi seledri kenikir. Seledri kenikir itu Bapak Ibu adalah resep paling gampang di tempat ini. Itu sebenarnya untuk membersihkan seluruh yang tidak penting dari tubuh kita. Itu seledri kenikir. Sudah praktek semua kan? Setiap hari kalau boleh. Nah, terus poin penting, seandainya sudah terlanjur luka Pak. Benjolan dulu deh. Pak, benjolannya keras. Benjolan itu ada dua. Yang pertama lembek melebar, itu biasanya karena pengaruh hormon. Kalau sudah keras itu positif kanker. Kalau sudah keras supaya dia bisa mengecil, tidak hilang. Hanya mengecil dan mati. Itu dibuatkan bobok. Tahu bobok ya? Baluran. Balurannya adalah hati nanas, kunir putih, lidah buaya, sama tepung beras. Hati nanas, kunir putih, lidah buaya, tepung beras. Nanti Bapak Ibu bisa minta resep ke Pak Bambang. Hati nanas, kunir putih, lidah buaya, tepung beras. Hati nanas tahu, hati nanas mengandung apa? Enzim bromalin. Enzim bromalin bersifat apa? Mengempukkan.
Betul atau tidak? Daging kalau mau dimasak dikasih nanas kira-kira apa yang terjadi? Empuk. Kanker juga sama, dikasih nanas jadi empuk. Tapi nanas ini efeknya enggak enak, gatel. Betul atau tidak? Netralkannya pakai apa? Pakai lidah buaya. Terus yang ketiga, kenapa harus dikasih tepung beras? Tepung beras itu adalah media untuk masuknya ke kulit. Terus yang keempat, ini yang paling penting lagi, apalagi yang keempat? Kunir putih. Kunir putih dibawa langsung ke dalam pori-pori. Oke, clear di sini kira-kira? Nah, jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada benjolan, lipom apapun juga benjolannya, jangan hidung ya. Hidung kan benjol. Kasih bobokan ini. Terus kalau sudah terlanjur luka, kita perlu antiseptik. Antiseptik terbaik itu apa Bapak Ibu? Kalau luka jangan dikasih, bukan kunyit. Antiseptik terbaik itu adalah daun sirih, asam dan garam. Jadi kalau Bapak Ibu ada luka diabetes, luka kanker, supaya tidak bau, supaya bersih, caranya ambil air kelapa 1 liter, ditambahi daun sirih, tambahi garam, tambahi asam jawa, direbus. Terus enggak usah dibuang, disimpan saja, difermentasi. Nah nanti itu dipakai untuk nyemprot, itu obat luka terbaik. Seandainya Bapak Ibu di pelosok, kepingin buat obat luka, obat anti bakar. Pernah orang sini yang kebakar, kena api panas atau api? Melepuh tidak? Pasti atau tidak? Habis melepuh apa yang terjadi? Berair. Setelah berair kalau kering kira-kira ada bekas atau tidak? Nah, supaya kalau Bapak Ibu jadi orang sakti, habis luka gitu ya Bapak Ibu ya, terus minta maaf sampai supaya tidak ada bekas sama sekali. Siapkan ini tadi, daun sirih, asam, garam, air kelapa. Begitu kejadian langsung olesi itu, tunggu 5 menit, clear, tidak sampai melepuh. Kenapa kok bisa melepuh? Panas, betul ya. Tubuh kita itu sakti Bapak Ibu. Begitu di mana ada yang panas, butuh damkar, pemadam kebakaran, betul kan? Langsung dikirim air. Jadi langsung melepuh, dung gitu. Sebelum damkar datang, kalau Bapak Ibu langsung melakukan pemadaman dengan disirami air, damkarnya jadi datang atau tidak? Tidak jadi datang, karena apinya sudah padam. Pemadaman pertama yang wajib dilakukan, gunakan rebusan tadi yang sudah difermentasi, tinggal diolesi. Tunggu 2 menit, 3 menit, masuk ke dalam, memang agak panas tapi tidak sampai melepuh. Jadi saya minta tolong, obat ini tadi wajib ada di setiap rumah kita. Oh disimpan tahunan enggak apa-apa. Karena apa Bapak Ibu, begini loh ceritanya. Siapa sih yang di dapur? Ibu-ibu dan anak-anak cewek kan. Kita enggak tahu celakanya orang. Kalau seandainya pas bawa Bapak Ibu, tumpah. Seandainya kalau kena tangan enggak apa-apa, kalau kena wajah. Ngeri atau tidak? Dulu Bapak Ibu testimoni, ini testimoni. Tahun berapa itu? Tahun 2010-an mungkin. Ada mahasiswa cewek mau mandi Bapak Ibu. Begitu mau mandi kepreset. Wajah sama ininya kesiram air panas. Untung sebelah saya itu ada saudara saya yang siap produk saya. Langsung diolesi gitu. Akhirnya ada beberapa titik yang enggak bisa ketolong, daerah payudara, karena dia kan malu. Betul ya. Akhirnya atas, dari leher ke atas itu baik. Di payudaranya aja yang warnanya berbeda, kena air panas. Lah karena itu saya minta tolong. Ini mudah atau susah buatnya kira-kira tadi? Sudah bisa buat nutrisi kan? Lah tolong buat bahannya tadi. Jadi minta maaf Bapak Ibu, percayalah, jamu yang Bapak Ibu pelajari di sini bukan main-main.
Kalau mau bisnis Bapak Ibu itu uangnya banyak. Jadi minta tolong tapi boleh jual jangan mahal-mahal. Betul ya, minta tolong seperti itu. Nah terus yang berikutnya lagi Pak, itu untuk obat lukanya. Terus supaya minta maaf, pertumbuhan seandainya nanti sudah menggumpal, sudah bagus, ada dua pilihan. Setelah itu sudah mati sel kankernya, boleh dioperasi, boleh tidak. Tetapi kalau masih belum mati sel kankernya dioperasi, percayalah nyebarnya langsung set. Tidak lama pasti ada pengumuman di masjid. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, program ini bukan main-main. Kita sedang betul-betul berjuang. Kita bukan tidak menghargai siapa-siapa, tidak melawan siapa-siapa. Tapi minimal satu, selamatkan keluarga kita masing-masing. Setuju? Itu yang pertama, sampai lupa. Saya pertanyaan kedua tadi apa ya Pak ya? Oh kebun sekolah, baik. Sekarang kebun sekolah. Di belakang masalah ada berkah. Gara-gara Bapak ditujuk mau menjadi sekolah sehat dan sekarang ada kurikulum merdeka. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Seandainya sekolah jualan sayur boleh enggak Pak? Boleh ya. Ada enggak sekolah swasta di sini yang butuh dana operasional untuk gaji guru dan sebagainya? Banyak kan? Ayo bisnis. Bisnisnya bisnis yang baik. Bapak punya siswa berapa Pak? 200 sampai 300 gitu ya, oke ya. 200. Orang tuanya berarti 100 ya Pak ya mungkin ya, atau lebih ya. Enggak lebih. Nah, minta maaf gitu. Anggap aja dari 200 berarti pasar kita adalah 100 kakak. Saya minta tolong. Ini yang harus kita bangun dari sekolah. Betul-betul saya berharap satu. Sekolah kita hari ini Bapak Ibu pandai menghafal. Pandai berhitung. Tidak bisa bekerja. Benar atau betul? Saya minta tolong satu. Seandainya ini sekolah nih. Ini kebun sekolah. Bapak murid 200. Seandainya satu orang kita kasih tanggung jawab 2 sampai 4 meter. Luas atau enggak kira-kira? 2 meter sampai 4 meter luas atau tidak kira-kira? Mengganggu sekolah atau tidak? Butuh 5 menit, 10 menit selesai? Ya maksimal 10 menit lah setiap hari. Begini, yang pertama Bapak ajarkan tentang konsep sehat. Materi saya Bapak duplikat, Bapak pakai untuk mengajar. Terus yang kedua, yang diproduksi di sini adalah tanaman-tanaman untuk kesehatan. Karena apa? Lahannya kan tidak terlalu luas, anggap aja sekitar 1000 meter deh, total semuanya. Syukur-syukur Bapak Ibu saya punya satu binaan namanya Sekolah SMK Kedamaian 1 kalau tidak salah di Kabupaten Gresik. Mungkin Bapak Ibu bisa set di situ. SMK Kedamaian 1 Gresik. Dia adalah SMK dengan UKS terbaik di Indonesia. Salah satu konsep yang dia terapkan adalah dia punya kan sayur, dia punya ayam, dia juga mulai mengumpulkan limbah dari kantin sekolah. Nah, dari sana mereka punya ayam untuk limbah. Ayam untuk olah limbah dari kantin. Terus yang kedua dia pola penggunaan kompos. Nah, Bapak minta tolong satu, bangun jiwa entrepreneur dari murid. Karena apa Bapak Ibu? Coba bayangkan ya, enggak usah kambing Pak di sekolah ya. Nanti lebih banyak kambingnya daripada siswanya Pak. Tapi jiwa entrepreneurnya aja dibangun. Jiwa entrepreneurnya dibangunnya bagaimana untuk anak-anak sekolah?
Beri harapan ke mereka, beri mimpi ke mereka, beri visi ke mereka, supaya mereka punya cita-cita, tidak harus jadi ASN. Tapi jadi petani pun bisa. Dengan cara apa? Real kerja adalah di sayur, real kerja. Tetapi investasi ada di ayam. Kalau di kambing boleh di rumah masing-masing. Nah, terus yang kedua, begini, di sayur ini Bapak Ibu cari dulu data Pak, apalagi mau sekolah sehat Pak ya. Yang untuk mencerdaskan anak itu bayam. Terus yang kedua kacang-kacangan, kacang panjang, buncis, itu mencerdaskan. Terus yang untuk orang tua yang mulai sakit, di sana sakit diabetes, sakit asam urat, kolesterol kan pasti banyak kan Pak ya. Malarindu tropik kangen, oke. Baik, kalau malaria kemarin sudah saya sampaikan dengan pinang ya. Oke, lah ini yang ditanam adalah tanaman itu tadi Pak. Goalnya adalah sayur ini bisa dibeli oleh wali murid. Jangan mahal-mahal. Tapi diajari cara buat jusnya, cara ngolahnya, cara masaknya. Sampai kapan? Sampai wali murid akan berkata apa yang diproduksi benar. Sehingga apa? Ketika siswa nanti setelah lulus, mereka punya gambaran. Saya juga bisa menjadi pengusaha sayur. Bisa dipahami Pak? Bukan hanya sehat, tapi bisa jadi pengusaha sayur. Oke, begitu kira-kira. Baik, mana lagi yang belum? Oke, Bapak di belakang. Sebentar Pak. Otomatis mati sendiri soalnya dia. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mujiono, asal dari Medan Sumut Pak. Mohon izin Pak, kalau untuk tentang pertanian secara terpadu dari integratif farming maupun ke aqua farming, kami sudah mendapat pembelajaran dan mudah-mudahan nantinya ke depan bisa kami aplikasikan di lahan yang kami punya di wilayah masing-masing Pak. Baik, jadi siap. Yang mau saya tanyakan di samping pertanian sudah terjawab dengan pelatihan-pelatihan kami yang dilakukan di sini. Yang mau saya tanyakan Pak, mohon izin, saat ini orang tua saya lagi sakit Pak. Jadi baik, Pak. Dulu sudah pernah operasi Pak pada bagian mata, penyampaian dokter atau medis katanya sakit glukoma Pak. Baik Pak. Jadi saat ini terkadang sesekali Pak, dan sekarang masih konsumsi obat terus Pak sampai hari ini setiap hari Pak. Kalau enggak kadang tidak bisa tidur. Jadi terkadang penyampaian dari medis katanya sarafnya Pak, saraf berhubungan dengan mata, matanya kadang sampai sakit Pak, dan badannya di bagian tengkuk leher sampai punggung, mungkin ya karena usia juga Pak, tapi karena usia berapa sakit ini Bapak kalau boleh tahu? 73 Pak. Alhamdulillah, baik. Jadi dan kakinya kadang kebas, di bagian leher kebas, itu Pak. Jadi kalau penyampaian medis kemarin karena glukoma atau sarafnya itu jadi yang perlu diobati. Dan di samping itu ada juga yang tidak ada gulanya, tidak ada Pak. Dan satu lagi ada kakak saya sakit gula. Jadi mohon arahan Pak, petunjuk bimbingannya apa. Tadinya saya mau beli gadok Pak, rupanya dapat penyampaian dari Bapak supaya saya nggak salah penggunaan untuk orang tua, karena pengabdian kami sebagai anak ini betul Pak. Membahagiakan orang tua, kalaupun tidak membahagiakan, tidak membebani. Demikian saja Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tarik nosolasi, Mas. Lepas. Begini Bapak Ibu. Untuk sakit di mata, terus terang Bapak Ibu, itu adalah banyak penyebab. Yang paling umum penyebabnya adalah glukoma itu disebabkan karena diabetes. Tetapi bukan hanya diabetes yang bisa menyebabkan sakit di saraf mata. Ada juga Bapak Ibu yang namanya adalah kolesterol, asam urat, atau kasus-kasus tertentu. Seperti misal kalau tanda kutip ya, ngangkat terlalu berat, itu juga bisa menyebabkan kasus glukoma. Nah, cara mengatasinya, karena ini adalah kasus pada mata. Sebentar ya, ini terganggu sekali. Ternyata ada kelemahannya juga alat ini, padahal sudah mahal. Ini Pak Bambang kalau beli tidak pernah murah Bapak Ibu. Gini aja 16 juta dia beli. Itu orang paling baik hati itu. Iya keringetan soalnya. Oke ya. Sudah? Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi saraf itu di glukoma itu adalah pada mata. Lah, cara mengatasinya kalau kasusnya hanya sumbatan di saraf itu jauh lebih mudah. Tetapi yang menjadi masalah karena glukoma yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Nah ini akan agak repot terus terang. Minta maaf, untuk penglihatan hari ini berapa persen? Sudah total ya? Oh, itu yang repot. Kalau terus terang kalau sudah operasi saya membantunya agak kesulitan. Tapi kita sama-sama berikhtiar. Yang pertama adalah dilakukan terapi pijat mata Bapak Ibu. Mata ini bentuknya kan begini. Ini kan bola mata nih. Di sini kan ada tulang Bapak Ibu. Tulang di sini ada tulang untuk saraf air mata. Jadi cara mijitnya di sini ada 2 pupil, ada 2 bulatan kecil. Ini dipijit ke arah bawah, keliling. Sampai di sini, terus ini ke arah atas. Lakukan ini 3 kali, terus sampai di sini di satu titik di sini untuk air mata. Nah, kita lakukan pijat ini pagi atau sore hari, sehari sekali cukup. Mijitnya pejamkan mata, ditekan ke bawah, pakai cotton bud ya. Oke, baik. Terus yang kedua, ciri kalau jadi yang kedua adalah ciri Bapak Ibu adalah kalau kita sampai minta maaf kena kasus glukoma yang kalau dipakai sujud mata jadi bengkak berat. Itu biasanya pengaruhnya dari kolesterol. Pernah seperti itu? Dipakai sujud tahu-tahu mata jadi kayak penuh, kemeng, sakit, itu biasanya penyebabnya adalah karena kolesterol. Nah, kalau kolesterol ciri-cirinya yang berikutnya adalah tengkuk pasti kaku, leher kaku. Nah, cara ngatasi kolesterol Bapak Ibu yang utama, gini ya, sumbatan di darah itu ada 3. Yang pertama dari gula, yang kedua dari garam, yang ketiga dari lemak. Kalau sumbatan dari gula diabetes, sumbatan dari lemak kolesterol, sumbatan dari garam asam urat. Fungsinya beda. Kalau kolesterol larinya ke hati, kalau garam larinya ke ginjal, kalau gula larinya ke pankreas dan limpa. Nah, karena itu saya minta tolong, penanganan Bapak harus lakukan. Kalau kasus seperti itu gunakan secara berkala jus mata. Kacang panjang, seledri, wortel, tomat, dan pepaya. Kemudian yang kedua,
lakukan terapi rutin. Terus yang ketiga, pantangannya mulai di stop yang bernama gorengan. Nah ini untuk orang tua semua Bapak Ibu, percayalah. Bapak Ibu nanti kalau sudah tua juga akan mengalami hal yang sama. Kalau malam kesakitan tidak bisa tidur. Tulang-tulangnya ini nyeri semuanya. Apalagi kalau ditambah dengan sakit kolesterol. Sebelum tidur minumlah wedang jahe campur lemon. Gimana? Enggak, artinya wedang jahe sama lemon. Tahu wedang jahe ya? Tapi tanpa gula. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika kita konsumsi jahe itu obat tidur. Jahe merah ya, jahe merah itu obat tidur. Kalau lemon sendiri dia akan membakar lemak. Membakar lemak. Nah, terus yang ketiga poin yang paling penting berikutnya adalah saya minta tolong perbanyak minum air putih. Bapak karena sudah sepuh juga saya minta tolong sambil konsumsi kacang merah ya. Kacang merah biar kaki-kakinya tidak linu. Kalau produk, kalau BSM 6 itu terus terang bisa untuk mata Bapak Ibu. Jadi kalau mata yang keras, panas, perih, ditetes itu langsung dingin. Cuman satu, netesinya harus malam sebelum tidur, sehari 1 tetes sebelum tidur. Gimana? Kacang tanah saya tidak rekomendasi, paling bagus kacang merah Pak. Kacang merah ya. Tahu ya kacang merah ya Bapak Ibu ya? Tahu. Medan banyak lah. 1 hari 1 sendok saja. Nah, terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu, ini yang paling penting. Kalau penderita sudah leher kaku seperti itu dilakukan penarikan. Jadi kayak kemarin ya, kalau leher sakit, itu kan sakitnya sampai di tulang belakang. Kenapa sih ditarik pakai sarung itu Bapak Ibu? Itu ditariknya yang ketarik lehernya atau tulang belakang? Leher sampai tulang belakang. Krek kan gitu kan. Begitu itu terbuka sampai peredaran darah kaki lancar. Lah, untuk malam hari Pak, kalau seandainya kaki linu dan sebagainya, buat bobokan. Kencur, tahu kencur? Jahe, tepung beras. Itu untuk penyakitnya orang tua Bapak Ibu. Bukan hanya orang tua, yang di tulang. Kencur, jahe, tepung beras. Ini pekerjaan saya bertahun-tahun Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong ini dilakukan secara rutin. Ya Pak ya. Kita tidak mungkin membuat jadi mudah, tidak mungkin menjadi gitu. Minimal dia tetap bahagia dan tidak kesakitan. Ini sebagai anak itu yang harus dijaga. Makan. Kalau tidak punya emah boleh. Tapi kalau punya emah jangan pakai jeruk nipis, kesakitan. Sama-sama asem. Sama-sama asem. Lemon juga asem, jeruk nipis juga asem. Tetapi lemon itu yang asem tapi bersifat basah. Jeruk nipis yang asem bersifat asam. Itu hebatnya Sang Pencipta Bapak Ibu. Nah, untuk kakak yang diabetes Pak saya minta tolong sebelum kena ke glukoma juga wajib jus diabetes. Kacang panjang, seledri, belimbing, timun, pari. Itu wajib setiap hari. Memang terus terang orang akan katakan kita kok disuruh minum jamu terus, percayalah bilangi satu kata, daripada sakit. Daripada sakit. Kalau orang berkata lebih praktis minum obat, obat tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Orang yang diabetes puluhan tahun minum obat, percayalah pasti komplikasi. Tetapi dengan kita menggunakan herbal, insya Allah akan jauh lebih baik. Terus rebusannya ada 2 gantian, salam manis dengan seledri kenikir bergantian. Madu yang asli atau yang palsu Pak? Gini Bapak Ibu, saya berkata begini loh, madu itu baik asalkan asli. Tapi masalahnya madu yang asli itu tidak ada. Kalau tidak kita panen,
Saya punya daerah binaan begini Bapak Ibu, tempat pelatihan yang di Malaysia. Yang di Malaysia itu ini menyakitkan sebenarnya bagi warga Malaysia. Suku asli di sana itu terkucilkan. Ini jarak cuma 3 jam dari KL, dari Kuala Lumpur. Namanya suku Anak Dalam, suku Sungai Dalam. Listrik tidak ada Bapak Ibu. Pekerjaannya mereka hanya berburu madu. Ini bukan orang hutan ya, orang yang di hutan. Nanti kalau saya ngomong hutan, orang hutan salah saya. Orang yang di hutan. Begitu dia tahu madu bawa madu, ini lebah bawa madu atau lebah kosong. Begitu dia tahu ini lebah bawa madu, dia langsung kejar. Kayak pemburu mengejar itu. Dia terus cari sampai akhirnya ketemu rumahnya. Begitu ketemu rumahnya, yang asli itu cuma 1-2 botol Bapak Ibu. Yang lainnya direbus, dicampuri. Yang paling ngeri, tahu campurannya pakai apa? Bukan gula Pak, obat permen. Obat permen. Kalau Bapak Ibu cuma masukkan di freezer, tidak membeku. Bukan 1000 manis, obatnya permen Pak. Kayak gula rafinasi begitu, sirup obat permen. Karena itu saya betul-betul bingung kadang-kadang memberi resep. Kalau saya sendiri cari madu Bapak Ibu, saya mau beli madu ketika meres sendiri. Itu pun, saya katakan jujur, itu pun dititipi jualan gula. Tahu caranya jualan gula Bapak Ibu? Ya dikasih minum gula. Kasih sirup. Nah kalau begini caranya, terus kita mengharapkan siapa? Karena itu tidak ada cara lain. Saya cuma berharap Bapak Ibu ini loh yang akan mengubah Indonesia. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kenapa saya ngotot harus melatih dan sebagainya? Karena ini perang Bapak Ibu. Perang melawan kerusakan mental. Coba bayangkan, seandainya Bapak Ibu punya jagung manis. Kan bisa kan produksi madu, betul enggak kira-kira? Minimal panen 2, madu dan bipolen. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di dunia permaduan itu juga uang lagi. Paling gampang tanam jagung. Kenapa saya senang dengan jagung manis? Cuman saya enggak kasih materi karena ada yang tanya kan. Tergantung yang penanya. Jadi materi saya itu Bapak Ibu, saya enggak punya materi baku. Setiap orang yang kenalan di depan itu saya perhatikan. Supaya apa? Dia datang karena apa? Tugas saya kan Bapak Ibu ini kan tamu bagi saya. Sudah jauh-jauh datang kan kepengen solusinya selesai. Jadi saya hanya menjawab yang sesuai solusi. Jadi kalau pertanyaannya itu banyak, ya materinya banyak sekali. Kalau pertanyaannya sedikit, ya materinya tidak ada. Jadi saya tidak punya buku. Kenapa saya tidak nulis buku? Tapi hari ini saya kedatangan tamu dari Semarang yang mau nulis buku katanya rencananya. Saya suruh welcome. Bisa diterima Bapak? Oke, saya berharap satu. Bapak Ibu lah penyelamat bangsa ini. Mimpi saya seandainya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu berhasil di tiap-tiap kota, terus punya murid 10-10 di tiap-tiap desa. Waduh bahagia sekali kelihatannya, belum dilihat sungguhan. Tapi minta tolong dilakukan loh ya. Ini terlalu penting visi misinya Bapak Ibu ini. Yang tadi itu loh, yang penyakit tadi loh. Kalau saya tanya semua penyakit pasti ketemu enggak di sini kira-kira? Kita enggak bahas pertanian nanti. Tetapi dari pertanian dan herbal tidak bisa dipisahkan. Boleh ya? Oke ya. Ayo mana lagi yang mau bertanya? Oke, belakang dulu. Oke, belakang dulu sana terus ke sini nanti. Ayo mari. Mana mic-nya Pak? Oke. Kalau sudah jam 9:30 ingatkan untuk break ngopi dulu. 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu atas kesempatannya.
Saya Hadianto, lokal Banyuwangi. Iya. Oleh karena itu mulai awal kami tidak hanya memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang jauh. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Ini, karena apa? Kami sadar kalau nanti kami ke depan ada masalah langsung ke sini rekreasi kan bisa ada solusi kan gitu. Langsung Pak Bayu kami ingin tanya, bukan masalah istilahnya. Kami ke depan planningnya tidak muluk-muluk sampai Intansari dan sebagainya. Yang penting kami punya lahan, bagaimana kami bisa menyediakan makanan atau daging dari peternakan yang sehat gitu aja. Oke. Mungkin demi lembaga kami atau masyarakat kami sekitar. Amin. Dan kami menangkap sebuah kunci di situ Pak Bayu. Kami menangkap bahwa Pak Bayu pernah berkata, lakukan aja dengan kepasrahan, 3 tahun insya Allah berhasil. Amin, betul. Perjalanan 3 tahun itu loh Pak Bayu. Dan kami menangkap tadi kalau ada masalah berarti ada berkah. Betul. Nah di perjalanan 3 tahun itu pasti masalah-masalah yang akan kami hadapi. Dan kami di sini hanya minta trik untuk menghadapi masalah-masalah perjalanan 3 tahun supaya betul-betul berhasil. Itu aja Pak Ayu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin, betul Pak. Perjalanan 3 tahun apalagi untuk menjadi petani sukses, menjadi petani miliarder, isinya adalah masalah. Karena apa? Pernah sekolah semua ya kita ya. Kalau mau naik kelas ada ujian enggak? Jadi kalau ketemu masalah bilang, oh saya mau naik kelas. Semakin lebih banyak masalah berarti lebih cepat akselerasinya, percepatannya lebih cepat. Nah, untuk membuat kuat satu, kita tidak perlu jadi orang sempurna. Itu kata kunci, jalani saja apa yang ada. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti semua apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di tempat ini dari yang paling kecil, masalahnya akan ringan. Tidak ada masalah yang akan melebihi kekuatan kita. Itu kata kunci yang harus kita pegang. Dan di balik masalah ada berkah, setiap masalah ada solusi. Ketika saya dulu ngobati banyak orang Bapak Ibu di dunia herbal, saya seorang sarjana ekonomi. Cocok atau tidak? Ketika saya berhadapan dengan IBI ataupun ID, Ikatan Dokter dan Ikatan Bidan, pertama kali saya presentasi, kaki saya itu gemeter Bapak Ibu. Bukan gemeter karena apa? Kalau seandainya mereka tanya yang aneh-aneh, itu saya sulit. Ketika saya punya gerakan GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia, ini saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Pada waktu itu pertama kali saya punya produk namanya Teh Viti sama Teh Manggata pada tahun 2010 waktu itu. Ketika saya buat produk itu Bapak Ibu minta maaf. Banyak orang tidak kuat beli. Karena banyak orang tidak kuat beli, ini saya tunjukkan fair ya, saya tunjukkan jujur. Karena banyak orang tidak kuat beli, saya membuat program minum teh gratis. Di mana saya membaginya di posyandu. Di lain sisi saya tahu banyak orang akan kena kanker serviks, di lain sisi orang tidak kuat untuk beli. Jadi yang saya lakukan nawaitu saya akan nolong pasien. Karena itu saya berikan secara gratis. Ketika secara gratis saya berikan Bapak Ibu minta maaf. Bidannya bilang, Pak hari ini ada yang datang 50 orang. Saya buatkan 50 orang. Yang datang 10 orang. Yang 40 orang akhirnya kebuang atau tidak tehnya. Kan tidak ada yang minum kan. Kita minum sendiri mabuk enggak kira-kira? Mabuk. Ini saya tunjukkan. Ini masalah atau bukan? Saya sudah terlanjur janji dengan bidan-bidan di kabupaten.
Akhirnya besok ada di sana, besok ada di sana. Anak-anak itu bawa kadang-kadang sampai minta maaf, sampai 1000 liter. Berarti ada 4000 orang. Di Car Free Day, di Senam itu saya buat Bapak Ibu. Gratis. Pulangnya bawa banyak, itu yang saya tidak ikhlas kalau dibuang. Disimpan basi enggak kira-kira? Basi. Masalah enggak kira-kira? Mau nolong orang, banyak yang kebuang. Akhirnya, ini akhirnya Bapak Ibu, gara-gara banyak yang kebuang, saya juga tidak ikhlas. Saya terpaksa harus berdoa. Doa saya gimana? Ini saya tidak ikhlas kalau barang-barang ini dibuang. Ya, Gusti Allah saya minta tolong. Ini gimana solusinya? Ingat baik-baik, setiap masalah ada solusi. Akhirnya saya carikan jamur kombucha. Pernah tahu jamur kombucha Bapak Ibu? Dari teh yang tidak habis. Akhirnya saya pakai untuk pengembangan jamur kombucha. Tandon, 2 tandon, 3 tandon. Ruang keluarga saya, di ruang keluarga saya kurang lebih ada sekitar 12 tandon. Berarti ada berapa liter? 12.000 liter. Sampai penuh, terus bingung juga jualnya. Ini diapakan gitu. Terus nampung, terus sampai penuh Bapak Ibu. Yang saya lakukan saya coba dulu. Saya minum setiap hari 1 gelas. Dulu berat badan saya hanya 65, 67. Yang saya cerita kepada Bapak Ibu saya kayak tengkorak hidup. Ya lebih kecil dari siapa ya? Mas Doni ya. Lebih kecil dari dia saya. Kalau jalan gemeter, tremor. Akhirnya saya minum tadi sisa dari ibu-ibu yang tidak habis. Begitu saya minum Bapak Ibu, bim salabim. 16 kilo naik berat badan saya. Akhirnya saya jadi agak gemuk lah, dari 60, 70 jadi 16 kilo kan 86 gitu kan. Sebesar ini gitu. Ya sebesar ini 80-an lebih sedikit berat badan saya. Nah, itu adalah berkah bagi saya pertama kali. Gara-gara saya nolong orang, walaupun yang ditolong kadang-kadang tidak mau, tapi saya naat melakukannya, akhirnya saya jadi sembuh. Itu yang pertama. Dan sekarang saya kuat. Mecah batu itu olahraga saya setiap hari dulu. Jalan itu kalau lewat sana itu saya mecahi batu, itu olahraga saya itu begitu. Kalau saya olahraga yang lain saya tidak suka kalau tidak ada hasilnya. Nah terus yang kedua Bapak Ibu, akhirnya ini jadi produk kan. Begitu saya jadikan produk pertama, itu saya jual Rp5.000 1 botol 1/4 liter. Tidak laku. Naik 15.000, tidak laku. Akhirnya sama teman-teman dirubah jadi harga 50.000. Begitu sudah tembus 50.000, 12.000 liter itu loh habis. Hanya beberapa minggu saja. Dan akhirnya keluar produk yang namanya BSM 7. Jadi Pak, saya minta maaf. Ketika ada masalah jangan takut. Ketika ada masalah jangan lari. Ketika ada masalah berdoa, diam dan berdoa. Karena apa? Di balik masalah ada berkah dan pasti ada solusi. Jadi masalah itu akhirnya takut dengan saya. Kalau ada masalah nanti keluar produk lagi. Keluarnya produk sampai 32 macam Bapak Ibu karena terlalu banyak masalah. Betul atau betul kira-kira? Nah, karena otak saya akhirnya diperes. Tidak jadi orisinal. Jadi ketika ada masalah ayo berbahagia. Tenang Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu akan saya cover sampai 3 tahun. Jadi di grup alumni ini akan kita pertahankan sampai 3 tahun. Karena goal kami
adalah saya butuh Bapak Ibu. Saya yang butuh Bapak Ibu. Kalau dulu saya yang harus keliling Indonesia kayak pengemis jalanan Bapak Ibu. Ngajari orang itu kayak pengemis jalanan itu loh saya. Siapa yang mau diajari? Dulu. Dan sekarang kan sudah tidak mungkin, saya sudah tua. Saya sering kali bergurau, Pak kita tidak mungkin nanti bawa tengken keliling gitu. Ternyata Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Dari seluruh Indonesia, dari seluruh penjuru loh ini Bapak Ibu. Itu keajaiban atau bukan? Keajaiban. Itu saja membuat saya bangga, bersyukur. Dulu saya sendiri. Sekarang saya punya teman banyak sekali, saya punya saudara banyak sekali. Tugas saya sekarang kan cuma mantau. Mantau di atas handphone yang kecil ini saja. Saya tunggu laporannya Bapak Ibu. Jangan menyenangkan yang lain. Laporkan apa yang ada. Kalau ada yang kurang kita sama-sama belajar. Kalau dulu saya mikir sendiri, sekarang 1000 orang yang ikut bantu saya mikir. Setuju enggak kalau kita semua ini disebut saudara? Kalau kita saudara, kalau ada yang susah tolong dibantu, boleh enggak? Carikan sama-sama solusi. Bapak Ibu menemukan hal yang baru, kasih di situ. Supaya apa? Saling mensupport. Dan mimpi saya cuma satu, seandainya 1000 orang ini aktif sama-sama di satu grup yang sama, perkembangan itu akan luar biasa. Coba bayangkan setiap hari dibahas tentang pertanian, percobaan pertanian, actionnya luar biasa. Nanti saya akan bergerak, ini ada bapak-bapak yang berurusan dengan perpolitikan, juga minta tolong. Kalau semua sudah jalan semuanya, ayo kita puk ini loh. Pemimpin-pemimpin ini kita motivasi juga, sadar gitu loh. Sadar itu apa? Ayo petani dibela, ayo petani dibangkitkan. Setuju ya Pak ya, minta tolong ya. Bisa Mas? Terus yang membuat kuat satu, bersyukur. Pernah kepingin lahir ke bumi enggak Mas? Tak ujuk-ujuk aja kan? Kak pesan dulu Pak. Terpaksa kan, dulu nangis atau tertawa? Nangis. Hebat, dia tahu kalau dia nangis. Katanya Pak. Iya Pak, masalahnya kalau di lingkungan kami ya kita bicara organik kan agaknya masih gimana baru kan gitu kan. Berarti pasti kalian menghadapi yang kemarin kimia gitu loh. Bahagia. Dan kami sendiri kemarin pelaku kimia yang ingin nebang pohon jeruk aja. Jangan. Sekarang kalau ada pohon jeruk yang rusak selamatkan. Kan sudah dapat ilmunya kan? Perubahan, perubahan, perubahan. Berbahagialah Bapak Ibu karena Bapak Ibu cuma satu. Itu akan dikenang seumur hidup oleh satu desa. Dulu di sini tidak ada yang organik, ada satu orang gila mau tanam organik di sini. Tetapi kalau itu berhasil, namanya akan dikenang sampai kapanpun. Itulah menjadi pahlawan. Setuju? Mau jadi pahlawan? Jadi minta maaf, jangankan Bapak Ibu, zamannya Nabi saja ngajar kebenaran gak didengarkan. Betul atau tidak? Apalagi kita. Jadi kalau kita tidak didengarkan, itu sudah wajib dan pasti. Sudah. Saya sendiri sudah sama mengalaminya. Saya terkenal kan baru-barusan aja 10 tahun ini saya terkenal. Sebelumnya juga saya pengamen jalanan. Pengamen jalanan Bapak Ibu, bayangkan capeknya ya. Saya buat pelatihan gini dari ujung Aceh sampai Papua. Modal sendiri, ngumpulkan orang. Itu ngasih makan. Ngasih makan loh Bapak Ibu. Ngumpulkan orang ngasih makan enggak kira-kira? Ada yang orang tega itu minta saku. Jujur benar Bapak Ibu. Benar gitu. Padahal ilmunya ya sama dengan Bapak Ibu seperti ini. Itu pulang pasti saya tinggali warisan. Saya bangunkan apa begitu. Dan yang keren lagi satu, enggak jalan. Makanya itu yang buat saya kadang-kadang kepingin putus asa. Tetapi satu, saya tidak pernah mau putus asa. Kadang-kadang menghibur diri, ya sudah kita ini lagi mencangkul batu.
Allah ini kan keras batu, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu adalah jawaban bagi kami. Mari lanjutnya lagi. Oke, belakang lagi ya, enggak awas kan di belakang muter. Satu penanya, oke siap. Terima kasih Pak Bayu buat Baik. waktunya. Ini sama Pak soal penyakit Pak. Tadi kan sudah ada Pak ya soal kanker sama diabetes. Betul. Saya minta tolong Pak penjelasannya soal penyakit stroke sama gagal ginjal Pak. Kebetulan bapak saya sebelumnya stroke, habis itu pecah pembuluh darah, terakhir baring sampai 6 bulan akhirnya meninggal Pak. Gagal ginjal. Oh enggak. Stroke Pak. Stroke ya, baik. Stroke, ya. Kebetulan mama saya juga sakit gagal ginjal, terakhir komplikasi sampai ke hati, akhirnya meninggal Pak. Kira-kira itu aja Pak. Makasih Pak. Stroke hari ini penyakit hebat atau penyakit biasa Bapak Ibu? Gagal ginjal hari ini penyakit hebat atau biasa Bapak Ibu? Percayalah, ada satu rumah sakit yang full sakit kanker. Ada juga satu rumah sakit, kemarin ada Pak KB laporan ke saya, Pak teman saya baru berkunjung ke temannya di Jakarta. Satu rumah sakit 36 lantai full gagal ginjal. Terus kalau stroke itu sudah disebut penyakit biasa kan, betul kan? Bukan luar biasa kan? Namanya penyakit itu biasa atau luar biasa Bapak Ibu? Luar biasa, karena tidak biasanya. Nah, kenapa harus kita betul-betul cegah sakit? Ya repot ya. Stroke itu penyebabnya apa Bapak Ibu? Ayo kita belajar jadi dukun sama-sama, kita analisa. Hipertensi, terus habis gitu kolesterol, asam urat, diabetes. Itu penyebab utama stroke. Stroke-nya sendiri itu apa? Sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah itu tersumbat atau pecah, tek, langsung jadi tidak bisa bergerak. Coba bayangkan, tubuh kita itu ada miliaran koneksi. Terus ada yang pecah satu aja lo bisa hang. Mati separuh, kadang-kadang tangan kaki tidak bisa digerakkan. Nah, pertanyaannya yang paling gampang adalah bagaimana sekarang boleh hipertensi, boleh kolesterol, boleh diabetes, boleh asam urat, boleh penyakit-penyakit yang lain, tapi jangan stroke. Pembuluh darahnya harus dijaga. Elastisitas pembuluh darah harus dijaga. Yang membuat orang stroke itu pembuluh darahnya kaku Bapak Ibu. Kerak. Tahu kerak Bapak Ibu? Tahu selang kan kemarin saya ilustrasikan kan? Selang kalau terkena matahari terus menerus jadinya keras atau tidak? Ketika tekanannya tinggi terus di belakang nyumpet, pecah. Itulah stroke. Jadi kalau jelaskan stroke itu apa? Ya sana sumbat, sini tekanan tinggi, pecah. Karena jantungnya mompa terus. Kalau tidak bisa pecah, yang rusak apa? Jantung. Jadi kalau masih stroke masih alhamdulillah. Masih hidup. Betul enggak kira-kira? Kalau ini tidak pecah, berarti yang jebol apanya? Jantung. Kalau jantungnya jebol tidak ada bengkelnya, game over. Karena itu begitu ini gagal tapi nyumbat yang rusak jantung. Tidak ada cerita jantung sakit beberapa hari loh Bapak Ibu. Begitu tek langsung selesai. Enak-enak kundangan, pulang dari kundangan duduk tahu-tahu langsung set banyak. Karena gagal jantung. Jadi kalau masih stroke ini menghibur dirinya dulu. Alhamdulillah masih stroke. Kalau pembuluh darahnya ini tidak pecah, baliknya ke jantung. Selesai, game over. Karena itu, kalau sudah tahu gitu, penyebabnya kan karena satu, sumbatan kan. Ayo kita carikan sikat. Kalau kelihatan disikati Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan.
Pembuluh darah besar atau kecil? Besar Pak, pembuluh darah vena di sini sama arteri. Itu yang besar. Yang masalahnya yang stroke bukan pembuluh darah besar. Yang kecil di otak lagi. Nah, banyak orang selalu katakan dioperasi. Dioperasi itu yang diambil itu yang kelihatan. Yang sumbatan aslinya tidak kelihatan. Nah, karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ini disebut dengan silent killer. Pembunuh yang tidur. Pembunuh yang tidur tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu Bapak Ibu, makan sehat. Yang membuat pembuluh darah itu lancar, makan kacang panjang, membuat elastis kacang panjang. Minum kopi, membuat darah mengembang. Kopi itu bagus Bapak Ibu. Tapi tolong jangan pakai gula. Kopi itu obat mujarab. Jangan pakai gula. Teh sama kopi bagus mana? Bagusan kopi. Kalau teh cocoknya untuk siapa? Ibu-ibu. Yang kepengen makan enak tapi tidak membuat berat. Caranya bagaimana? Habis makan minum teh. Itu makanan kita cuma numpang lewat, tidak akan diserap karena teh antibakteri. Tidak pakai gula. Teh gula menyuburkan. Terus yang kedua, yang membuat elastisitas, yang dingin-dingin, timun, belimbing. Saya kasih tunjuk Bapak Ibu, kenapa salah satu jus untuk hipertensi, kacang panjang, seledri, belimbing, timun, betul kan? Belimbing itu berapa sisi bentuknya? 5. 5 itu 5 organ. Karena itu belimbing itu disebut dengan buah bintang, betul ya? Star fruit, betul kan? Dia untuk 5 organ. Belimbing itu. Jadi untuk organ apa saja yang berurusan dengan pembuluh darah. Terus yang kedua, seledri, kemarin sudah saya sempat singgung sedikit. Seledri itu bergerigi, betul kan? Itu tukang sikat. Kalau minum seledri banyak, sudah saya tanya dulu ini. Bapak Ibu yang kan sudah minum seledri, kenikir, rebusan macam-macam. Kencingnya sering atau tidak di sini? Sampai bening atau tidak di sini? Jadai punggungnya ringan semua kan? Simple kan sebenarnya. Jadi kalau kepengen sehat, tidak stroke, pembuangannya harus lancar. Kalau pembuangannya tidak lancar, nyumbat. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya ada kerak di pembuluh darah, supaya kerak ini bisa keluar kan harus didorong. Kan tidak mungkin tahu-tahu hilang sendiri. Kan pasti ngelewati kalau ada 2. Yang pertama ngelewati limfa, yang kedua ngelewati ginjal. Lah kalau lewat 2 ini jalur ini masalah, kira-kira pasti bermasalah. Karena itu ginjal harus dijaga betul. Ginjal jaganya betul, kasih makanan ginjal. Jangan memperberat kerja ginjal. Kurangi yang obat-obatan yang mengandung analgesik. Terus yang kedua nutrisi ginjal, labusium, labu-labuan. Terus yang berikutnya lagi nutrisi ginjal yang paling hebat, yang paling enak, yang paling saya sukai, namanya durian. Durian itu obat ginjal. Jangan banyak-banyak, sehari 1 atau 2. 2 biji. 2 biji. Bapak Ibu, saya itu hampir setiap hari tidak pernah absen dari buah durian. Setiap hari. Kalau pas musim durian murah, itu saya beli banyak-banyak. Saya masukkan frozen. Saya beli durian bisa sampai 1 sampai 2 juta per tahun. Tapi saya simpen. Kita tidak boleh serakah loh ya. Yang membuat makanan kita jadi sakit itu karena berlebihan. Terus yang kedua, yang enak-enak itu boleh, sedikit saja. Biar lagunya Roma tidak tergenapi.
Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah itu. Karena itu sumber masalah. Jadi saya minta tolong, cuci ginjal terus-menerus. Yang kedua, pete. Tahu pete? Pete kecil, pete sambal. Pete yang apa namanya? Pete toh? Sehari boleh 2 atau 3 biji. Jadi kalau saya sudah cenderung nih, kadang-kadang kencing panas, kadang-kadang minta maaf ya di atas kelamin sebelah kanan kiri terasa kemeng, makan pete. Lebih bagus lagi jengkol. 1 bulan 2-3 kali atau 4 kali, 1 minggu sekali gitu aja jengkol. Apa? 1 Pak, 1 saja. Saya minta maaf. Makan jengkol 1 saja, kencingnya sudah bau jengkol belum? Makan pete 2 atau 3 biji, kencingnya sudah bau pete enggak? Makan durian 1 atau 2 biji, kencingnya sudah bau durian tidak? Begini loh, kalau kencing kita itu bau, yang kita makan, itu ginjal kita sedang lolos. Itu bersih-bersih saringan. Kalau itu dari organik itu bagus. Ada lagi yang lebih parah sekarang ini. Makan roti kencingnya bau wangi. Betul atau tidak? Ada tidak? Ada. Minum kopi kencingnya bau wangi. Ada tidak? Tolong yang membuat ginjal kita bocor jangan dikonsumsi. Pengawet, pewangi, perasa. Nanti pasti protes. Loh minum apa, makan apa gitu. Ya sudah, makanlah yang sehat. Yang membuat sedih yang satu Bapak Ibu, ini yang muda ini ya, betul ya. Yang dijual sekarang di desa-desa Bapak Ibu minuman apa? Saya minta maaf, itu asli atau esen? Kencingnya bau itu enggak kira-kira? Tolong jangan diminum. Anak-anak kecil gagal ginjal gara-gara mengkonsumsi itu. Ayo tobat. Ayo tobat. Tapi kita harus bertanggung jawab. Jangan ngelarang, enggak ngasih solusi loh ya. Saya buat rokok kemarin Bapak Ibu kan diprotes orang juga. Pak Bayu herbalis buat rokok gitu. Saya juga komplain. Pemerintah itu ngasih peraturan tegas loh di rokok itu. Merokok merugikan kesehatan dan menguntungkan negara. Itu tidak ditulis, harusnya di bawahnya itu ditulis begitu juga. Merokok itu merugikan kesehatan. Tetapi kalau cuma kita melarang merokok Bapak Ibu. Terus saya minta maaf, Bapak Ibu kalau orang nyuruh orang nyangkul, suruh berhenti rokok, mau enggak? Enggak mau. Orang yang merokok itu masalahnya bukan satu, enggak ngerti kesehatan, bukan. Tapi dia tuh enggak mau berhenti. Masalah cuma satu, enggak mau berhenti ngerokok, itu loh memang masalahnya. Betul atau betul? Kalau niat gitu bisa enggak berhenti? Berarti masalahnya kan satu, kan tidak mau berhenti kan? Lah kalau tidak mau berhenti, mereka tetap merokok, terus enggak ada rokok yang sehat, enggak ada ngerokok juga sehat, enggak ada. Ngerokok itu merugikan, pasti uang dibakar kok. Enggak bikin kenyang kok. Tetapi satu, minimal dampak negatifnya itu rendah. Karena itu saya punya rokok Bapak Ibu seringkali. Orang yang rokokan yang lain punya saya, rokok ini dulu biar tahu rokoknya dikonsumsi itu beracun. Duh, ini betul Bapak yang tertawa paling kenceng ini kemarin sudah jadi korban soalnya. Setelah ngerokok kami Bapak Ibu habis dirokok 5 hisapan saja. Terus ngerokok biasanya pasti panas. Pasti sakit dan rasanya mual. Betul ya Pak ya? Kok bisa gitu loh. Iya di sini enggak enak. Terus yang paling enggak bisa dipahami begitu di sini enggak enak, otak itu berkata, "Oh, ini yang berbahaya." Betul atau tidak, Pak? Tapi gitu ya dilanjutkan. Ayo tobat.
Nah, jadi Bapak Ibu ginjal harus dijaga. Dengan cara apa? Dicuci. Bukan dengan alat hemodialisa, bukan. Tetapi dicuci dengan namanya labu-labuan. Yang kedua, dicuci dengan jengkol. Dicuci dengan pete, dicuci dengan durian. Itu untuk cuci ginjalnya. Dan untuk yang di salurannya, purin itu kan bikin sakit. Purin itu yang kita sebutnya dengan nama asam urat. Itu kristalnya tajam. Sehingga apa? Kalau dia nyumbat di persendian jadinya luka, jadinya bengkak. Kalau bengkak seperti itu jangan dipijat, tambah sakit. Dikasih es, didinginkan. Kalau enggak gitu Bapak Ibu dipakai keluar keringat. Minumi air yang banyak keluar keringat akan memberi solusi. Kalau enggak gitu dipukuli, bukan dipijeti. Dipukuli itu tujuannya memasukkan lemak dan oksigen ke dalam pembuluh darah. Kita boleh jadi dukun tapi jangan dukun ngawur ya. Karena Bapak Ibu sudah ketemu saya, semua harus ada ilmunya walaupun sedikit-sedikit. Ngawurisasi sedikit gitu aja. Nah, jadi Bapak Ibu stroke, ayo mulai sekarang stop stroke. Terus kalau sudah tahu gejalanya, kaki saya sering kram, kaki saya sering kesemutan, berarti ada sumbatan. Kalau sudah tahu sumbatan, minum air putih yang banyak buat rebusan seledri, kenikir, sama salam manis, dipakai olahraga sebentar, insya Allah sembuh. Nah, terus terapi kemarin Bapak Ibu, itu untuk mencegah stroke. Siapa yang sudah kakinya diangkat terus ditekan begini, sudah teriak tidak karuan? Semuanya, betul kan? Kenapa kok begitu? Ketika ditarik ototnya kenceng enggak kira-kira? Saya minta maaf, ketika kenceng Bapak Ibu merah enggak wajahnya? Itu penterapis harus lihat wajah, kalau wajahnya sudah merah stop. Jangan dipaksakan juga, nanti jantungnya juga pecah nanti kalau terlalu parah. Karena kesakitan, betul ya? Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu kenceng, berarti pembuluh darahnya ketekanannya tinggi atau enggak pada waktu itu? Tinggi. Setelah diterapi, selesai terapi semua 10-15 menit, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lemes kan? Kayak sudah habis jalan 2 kilo, 3 kilo kan? Nah pertanyaannya satu, pilih mana? Diterapi begitu atau jalan 2 kilo, 3 kilo? Itu goalnya sama. Terapi seperti kemarin sama dengan olahraga. Tapi dipaksa. Karena itu disebut stretching. Kalau kita tidak melakukan olahraga, percayalah Bapak Ibu, penyakit sudah datang di depan kita. Karena itu di konsep 1005 pun itu sudah saya hitung berapa kalori yang harus kita habiskan, berapa gerakan yang harus kita lakukan supaya masuk di dalam konsep hidup sehat. 1005 itu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengerjakan, saya dulu mengerjakan dari awal. Saya mulai dari nyangkul sendiri, tanam sendiri, panen sendiri, ngasih puyuh, ngasih bebek, ngasih makan kambing, ngasih makan ayam, sehari cuma butuh 3 jam. Kenapa saya ciptakan konsep 1005 ini? Itu untuk pegawai. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Itu sudah saya hitung. Jadi pagi sebelum Bapak Ibu setelah sholat subuh, Bapak Ibu aktivitas dulu, kerjakan semuanya, pulang kantor, nanti Bapak Ibu panen, bisa jual di situ. Jadi itu cuma butuh 3 jam untuk 1005. Karena apa? Biaya terbesar hanya cuma buat bedengan saja. Ya terus terang waktu buat bedengan awal saya tidak ikut nyangkul, saya nyuruh bayar orang nyangkul. Tugas saya hanya tanam, panen, ngasih makan, ngolah pupuk itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak 3 jam sehari itu sudah lebih dari cukup. Paling banyak waktu yang dihabiskan malam di situ Bapak Ibu, ngopi di situ. Oke, setuju? Bisa diterima? Oke, mari kita break sebentar, kemudian kita nanti kembali ke kelas lagi.